A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam fa hiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an insyaallah. Alhamdulillah kita semua sehat pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan kesehatan ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam niat supaya kita menambah ketaatan dan menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dibaca oleh imam tadi, in asaitu rabbi inna azaba rabbihim apa tadi, ghairu ma'mun. In asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ya, tadi di rakaat yang kedua tapi itu ya. Jadi bahwa kalau saya bermaksiat kepada Tuhanku dan itu saya tidak mau lakukan semata-mata takut azabnya di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan itulah kita bisa beraktivitas, jalan-jalan dengan keluarga. Tetapi itu pun ternyata di ayat tadi diingatkan juga di rakaat pertama. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakan, pergilah berjalan-jalan di muka bumi ini. Qul siru fil ardi fanzuru, dan lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari mereka yang mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi aktivitas jalan-jalan pun tetap diminta, disuruh oleh Allah untuk jadikan sebagai pelajaran. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada para sahabat semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika masih ingat dan tidak lupa, bulan yang lalu kita kaedahnya bunyinya tahrim akl amwalan nas bil batil, haram memakan harta orang secara batil, ya kan? Nah, pada kesempatan bulan ini atau kesempatan ini kita akan bahas satu kaedah lagi yang mungkin sebenarnya kaedah yang bulan lalu itu masuk di bawah atau dia kaedah ini di bawah dia. Nah, jadi nanti kita lihat mana yang lebih besar memayungi siapa. Nah, kaedah kita itu bunyinya adalah la darar wala dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu ya kaedahnya. Ya. La dharar wala dirar. Nah, ini dari sekian banyak perselisihan pendalaman terhadap definisi kaidah ini, namun demikian yang dimaksud dengan merugikan orang lain itu adalah siapapun dia, apapun kadarnya, bahkan sekalipun dia non muslim, kaidah ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Mau dia kerabat jauh, dia kerabat dekat, bukan kerabat atau bukan, semua kena dalam kaidah ini. Mau dia manusia, mau dia bukan manusia, yaitu binatang, hewan, lingkungan, kaidah ini pun berlaku, ya. Makanya Islam tetap memperhatikan isu-isu lingkungan itu sendiri, ya. Saya pernah baca ya, lama sekali, sudah lama, buku yang mungkin yang pertama menurut saya yang menulis soal fikih lingkungan, ya, fikih sosial dan lingkungan, yang nulis itu Kiai Haji Aliafi, ya. Kiai Haji Aliafi itu sekarang usianya beliau sudah 90 tahun, ya Pak, ya. Masya Allah,
orang Donggala itu, orang Sulawesi Tengah ya, mantan ketua MUI ya. MUI Pak, kalau orang MUI disebut MUI dia nggak mau ya, biasanya waktu apa itu selalu pelatihannya jangan sebut MUI ya, MUI mereka begitu. Saya nggak tahu juga kenapa, tapi mungkin lebih tegas kalau MUI begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih keren kayaknya kalau MUI. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalil daripada kaidah ini? Ya, ini apa dalil daripada kaidah ini? Dalil kaidah ini adalah misalnya kita bisa lihat ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan membawa diri kalian kepada kebinasaan. Itu untuk kaidah yang mana tadi? La darar, yang pertama. Kan jangan rugikan diri, wala dirar, jangan rugikan orang lain. Nah, kalau la darar pakai ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan membinasakan atau membawa dirimu kepada kebinasaan, kehancuran. Ya, gitu. Atau misalnya ayat yang lain An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh jiwa diri kalian sendiri. Walaupun di negara katakanlah pernah misalnya Belanda itu mengizinkan hak seorang yang sakit untuk minta disuntik mati. Ya, kan ada gitu ya, sempat, tapi kita sama sekali tidak ada seperti itu ya. Yang ada harusnya didiskusikan waktu itu di Indonesia, apakah orang korupsi itu harus dibunuh atau tidak. Itu yang sempat beredar perbincangannya, harus dihukum mati atau tidak. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah misalnya man qatala nafsan. Bagaimana ayatnya Ustaz? Siapa yang membunuh satu orang sama saja dia membunuh banyak orang. Wa may yaqtul nafsan fa inna ma yaqtul nas jami'a. Siapa yang membunuh satu orang maka sesungguhnya dia membunuh hampir semua orang. Itu ada di Al-Baqarah ya Ustaz ya? Apa An-Nisa apa? Pokoknya dalam Al-Qur'an ya. Al-Maidah. Ya. Susah kalau bukan Ustaz Adi Hidayat juga kita ya kan? Ya, tahu sebelah kiri pojok atas kanan bawah itu saya nggak ngerti gimana. Tapi ada anak kecil yang hafiz itu ya. Diputar bolak-balik, subhanallah. Saya ini tidak hafiz loh ya. Saya tidak hafiz. Sebenarnya mengarah ke sana ada jalan itu, yaitu kuliah, dipaksa untuk menghafal. Tapi ya gimana ya? Hafalan saya hanya sebatas untuk sekedar bisa melewati Al-Azhar supaya pulang dapat tiket gratis. Iya kan? Kalau nggak lulus nggak dapat tiket gratis, nggak pulang-pulang. Ya kan? Tapi menurut saya memang saya simpulkan bahwa orang kalau mau hafiz itu salah satu perkara yang paling penting memang Allah izinkan dia jadi hafiz. Kalau Allah tidak izinkan dia jadi hafiz, mau dia bolak-balik bertahun-tahun apapun, nggak dapat Pak, nggak dapat. Sama seperti mau pergi haji, mau dia banyak duit, mau dia apa, nggak bisa kalau Allah nggak manggil, gitu ya. Kalau kesempatan itu nggak datang. Jadi ingat hadis Nabi yang diajarkan kepada Ibnu Abbas waktu kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat? Panjang hadisnya itu. Salah satunya kalau kita mau makan pakai tangan kanan, hadis itu juga. Ya. Atau kalau kita mau makan lagi ada etikanya di hadis itu juga. Makanlah yang paling dekat denganmu. Ya, jangan kau tanganmu ke sana. Akhirnya gara-gara hadis itu diciptakanlah meja putar. Kan begitu ya? Iya, manusia itu kan berinovasi dia. Jadi buat meja putar, makanan di ujung sana diputar dari sini keluar di depannya dia. Nah, berarti sesuai hadis kan? Gitu. Jadi akal pikiran itu disuruh untuk menyesuaikan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jangan dibalik. Akal dipakai untuk ngakalin, itu jangan. Tapi akal dipakai untuk menyelaraskan itu. Dan saya punya prinsip betul, tidak mungkin antara ayat dengan hadis berbenturan, atau ayat dengan ayat berbenturan, atau hadis dengan hadis berbenturan. Sangat nggak mungkin. Yang ada pasti adalah kemampuan kita memahaminya. Ya, oleh karena itu memang jangan buru-buru memvonis satu hukum, satu masalah kalau baru dapat satu hadis. Karena boleh jadi ada hadis lain yang harus dipakai untuk pertimbangan sebelum sampai kepada kesimpulan hukum itu.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi panjang kemana-mana, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan tetap fokus. Bapak, kita lanjut ya. Nah, itu baru kaidah, baru dalil yang bicara soal la darar. Jangan membahayakan diri. Bagaimana dengan yang berikutnya? Wala dirar. Jangan bahayakan orang lain. Di mana ayatnya Ustaz? Kami mau ada ayatnya. Boleh. Ayatnya itu ternyata banyak dipakai pada contoh ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini dipakai ayat ini untuk sampai ke rumah, ya, di surah. Loh, kenapa saya tidak tulis ini judul suratnya? Ustaz, bantu Ustaz. Ustaz. Wa idza talaqtumun nisa. Ayat surat apa, ayat berapa Ustaz? Ibu-ibu, soalnya yang nyatat itu cuma ibu-ibu. Bapak-bapak nggak nyatat kan? Oh ada, oh iya bapak ada di sana yang nyatat, masya Allah. Saya belum tahu ini surat apa, tapi An-Nisa ayat berapa saya nggak tahu. Wa idza talaqtumun nisa, kalau kamu mentalak istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka sudah mulai dekat masa iddahnya habis. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka rujukilah, maksudnya kembali mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kalaupun tidak mau, sarrihuhunna, lepaskan saja mereka atau ceraikanlah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf juga. Nah, di sini kata kalimatnya wala tumsikuhunna, jangan kamu tahan-tahan mereka. Wala tumsikuhunna dirara. Nah, itu kan kaidah kita apa? La darar wala dirara. Kan gitu ya? Nah, ini ayatnya persis. Wala tumsikuhunna dirara, jangan kamu tahan-tahan dia sengaja supaya apa? Ngasih dia bahaya. Apa bahayanya? Ya. Dicerai tidak, dirujuk iya, tapi dirujuknya apa? Supaya dilama-lamain dalam ketidakcintaannya lagi. Jadi tidak ma'ruf. Kan ayat kalimat sebelumnya pilih cuma 2. Kalau kau masih memang betul-betul sayang sama dia, mau melanjutkan pernikahan sama dia, ya lanjutkan. Tapi kalau sudah tidak, ngapain kamu tahan? Kamu tahan-tahan. Seingat saya memang ada asbabun nuzul ayat ini. Ada sahabat yang melakukan hal demikian. Kalau saya tidak salah ingat tentang ayat ini, tapi tidak sempat saya baca lagi. Sudah ngantuk tadi malam, baru buka tadi malam ini sebenarnya. Baca lagi, buka buku, ambil, oh ya ini, gitu. Jadi saya itu senang kalau ada pengajian. Kenapa? Disuruh belajar sebenarnya. Ya, disuruh belajar kembali, buka buku kembali. Jadi itu ya, wala tumsikuhunna diraral lita'tadu, untuk memberi mereka kemudaratan. Ya, dengan demikian kamu menganiaya mereka. Oke, itu satu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, karena tadi juga ada ayat yang kedua. Ada 2 ayat maksud saya tadi untuk yang la darar, sekarang la dirar. Ayat yang kedua untuk la dirar, saya juga tidak catat ini, tapi ini ayat tentang menyusui. Ya, di surat wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ayat ini tentang ayat menyusui 2 tahun. Nah, kita panjang ini, langsung ambil ayat di tengah-tengahnya, kalimat tengah-tengahnya. La tudarra walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Apa hubungannya ya? Karena di situ ada la tudor, janganlah seorang ibu walidah. Walidah itu berarti ibu. Walid itu berarti ayah, pakai alif ya, walid. Kalau walad anak. Ya, kalau walid ayah, walidah ibu. Ya, seperti itu. Walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Jika tidak salah penjelasannya pada perkara menyusui, karena ayat ini dimulai dari hal menyusui. Apa maksudnya? Ada pendapat yang mengatakan, jangan kamu wahai laki-laki bikin dia hamil, menghamili dia, susah dia 9 bulan,
lalu kemudian setelah itu dia melahirkan, dan dia punya kewajiban menurut ayat ini 2 tahun menyusui, berarti dia harus makan enak. Karena dia perlu untuk disusui oleh anaknya, itu kan harus ada isinya kan? Iya kan? Begitu ya. Termasuk seorang ibu juga tidak boleh membahayakan anaknya semata-mata keenakan lidahnya. Misalnya apa? Suka makan yang pedas di masa menyusui. Jangan, kurangi. Karena itu akan memberikan pengaruh di air susu. Gitu. Nah, seorang suami kerja keras untuk memberikan dia apa? Nafkah supaya air susunya banyak. Jangan disedot terus sama anaknya, kering itu ibu. Sehingga dalam beberapa, ada buku memang saya juga sempat download kemarin, Qawaidul Fiqhiyah Lit Tabib, kaidah-kaidah fikih yang bisa digunakan dalam bagi seorang dokter. Ada itu buku itu, ya, menarik. Ya. Qaidatul Fiqh, bukan saya baca, bukan saya download. Saya minta dibelikan karena ada teman besok dia mau balik dari Mesir. Ya, saya minta tolong belikan buku ini. Buku ini ada di toko ini. Karena saya lihat di website online-nya. Kamu belikan, tolong. Iya, dia belikan. Itu saya suka baca itu nanti karena penting bagi para dokter, bagi bidang kesehatan, bagaimana kaidah-kaidahnya itu. Para dokter kan diskusi itu. Kalau misalnya ada masalah kesehatan antara ibu yang melahirkan dengan anak yang mau dilahirkan, siapa yang diselamatkan? Ayo, siapa yang diselamatkan? Ibu kan? Kalau di film-film jangan, beda. Biasanya kalau di film-film itu dibikin anaknya yang dikorbankan kan? Kan biar seru gitu ya. Kalau kaidah fikihnya yang disuruh selamatin siapa? Ibunya biasanya. Kenapa? Karena kalau yang di dalam perut itu, waktu dia mau lahir, kan masih ada satu proses lagi yang harus dia lewati, yang belum tentu itu dia hidup, si bayi itu, ya kan? Banyak perkara atau banyak unsur lain yang bisa membuat dia tidak juga hidup. Tapi kalau yang hidup, ibu sudah jelas. Yang hidup itulah yang harus dipertahankan. Nah itu, bagaimana kemudian ayat ini juga bisa dibawa ke arah sana. La tudarra walidatun biwaladiha. Jangan seorang ibu menderita sengsara karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Dan seorang ayah karena anaknya. Apa maksud seorang ayah karena anaknya? Tidak boleh seorang ayah yang kemungkinan takdir hidupnya juga pas-pasan, lalu dipaksa oleh anaknya untuk membiayai dia memenuhi keinginan anak, minta motor, apalagi minta handphone, iPhone berapa itu? 12 atau 13? Nggak punya sih, jadi nggak tahu. Iya. Pro Max ya kan? Saya nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan. Waduh, kasihan. Anaknya disuruh ngaji ini. Ya, tidak boleh. Ya, seorang ayah menjadi korban daripada anak-anaknya. Nah itu dia, sampai kepada perkara itu. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita lanjut sekarang. Kecil amat ini tulisannya ya. Kita lanjut aja. Sebentar Pak. Ya, termasuk tadi kita bilang kaidah ini tidak hanya berlaku kepada manusia, kepada hewan, kepada lingkungan juga begitu. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ia kurung tanpa diberi makan. Ya, ia pun tidak membiarkannya makan hewan-hewan kecil dan sisa makanan yang ada di bumi. Masuk neraka. Saya nggak tahu kenapa hadisnya perempuan ya. Padahal bisa juga yang mengurung adalah laki-laki. Wallahu alam. Perlu baca lagi saya. Kita perlu banyak baca ya. Kenapa perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Itu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Tadi kita bilang juga dengan non-muslim kaidah ini berlaku. Ayatnya apa Ustaz? Kalau bisa ada ayatnya, ada. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Itu dalilnya. Ya, jadi baik-baik saja selama mereka baik-baik saja. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini ya, kaidah ini dia bisa atau bukan bisa, dia punya banyak kaidah turunannya. Kaidah turunannya itu untuk menjelaskan kaidah utama. Satu, kaidah turunan pertama. Ad-darar yudfa'u biqadril imkan. Bahaya itu, yang namanya bahaya itu harus dihindari sebisa mungkin. Apa? Dia bilang sebisa mungkin, atau diterjemahkan begini, harus diusahakan betul-betul sampai titik darah penghabisan, supaya dramatis begitu. Kalau ada bahaya, hindari dia betul-betul, jangan setengah-setengah. Itu kaidah penjelasannya, ya, atau kaidah furu'iyah namanya. Nah, oleh karena itu contoh dari kaidah ini misalnya begini. Boleh seorang qadhi itu berarti hakim, mana al-mudin, mencegah orang yang berhutang, ya, mencegah orang yang berhutang minas safar, pergi keluar negeri, dicegah dia, dicabut paspornya. Tak boleh, ya. Kenapa? Binaun ala talabid da'in, karena permintaan orang yang memberi hutang, ya. Hatta yuwakkil wakilan anhu bil khusuma, kecuali orang yang berhutang tadi mengangkat seorang wakil. Dia boleh pergi, wakilnya itulah yang menjawab kasus dia. Misalnya orang ini sakit, karena biasanya kalau sudah kena kasus di Indonesia ini, yang tadi sehat jadi sakit. Ya, biasa itu ciri-ciri kalau kasus di Indonesia itu. Pertama, kalau sehat jadi. Yang kedua, kalau tidak pernah pakai peci jadi pakai peci. Itu ciri-ciri kedua. Ada yang bisa nambahin lagi. Tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Itu pun heran kita. Mohon dong, yang fine-fine aja lah ya. Yang bagus-bagus aja lah hidup inilah, ya kan? Adab. Ini mau main sandiwara apa? Ya Pak ya. Kita kan menyampaikan yang benar, ya kan. Kalau orang itu tidak pernah, kalau dia bukan muslim, kenapa dipakein peci ataupun jilbab? Bertanyalah kita, gitu ya. Ya, toleran. Oh, dakwah. Ya, mudah-mudahan sebelum dia dijatuhi hukuman mati misalnya masuk Islam. Kita itu orang Islam selalu berpikir yang positif, ya. Subhanallah. Tapi kalau bisa ya sebelum dia masuk Islam jangan dulu, kan gitu ya. Masukin dia dulu Islam baru dia pakai jilbab seperti itu. Nah, ini jadi ke situ juga pula akhirnya, ya kan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh Anda pergi sakit ke Singapura berobat, tapi siapa wakil Anda? Ya, siapa wakil Anda dalam urusan hutang piutang ini? Sama juga dengan dalam contoh lain, misalnya hampir sama kasus itu. Seorang hakim pengadilan atau dalam Islam hakim boleh melarang seorang yang sedang sakit keras, yang sakit kerasnya itu menunjukkan tanda-tanda mau sakratul maut, wafat. Dalam keadaan seperti itu, orang itu tidak diperkenankan untuk menandatangan dokumen-dokumen penting yang kaitannya terhadap harta-harta dia. Karena begini, orang kalau sudah jatuh sakit, biasanya ingat apa? Kalau orang jatuh sakit itu ingat mati. Nah, karena dia ingat mati, sadar dan lain sebagainya, ada keinginan untuk berbuat baik sebanyak mungkin. Entah itu sedekah, entah itu wakaf. Maka pengadilan itu memutuskan jangan orang yang sudah mau dekat-dekat begitu disodorin tanda tangan proposal. Pasti dia tanda tangan itu. Nah,
Jadi cara kalau mau dapat proposal besar, ya, cari yang sudah mau, ya, ya, pakai ayat-ayat di sebelum baca masuk sebelum angka-angka kasih ayat-ayat, ya kan, begini. Biasanya dorongan itu masuk. Tapi dalam fikih muamalah nggak bisa. Kenapa? Khawatirnya orang ini sudah tidak bisa berpikir jernih. Semua hartanya dikasih, sementara ada hadis Nabi melarang wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ayat Al-Quran juga datang di surat An-Nisa ayat 9 apa ayat 10. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhiafa. Hati-hati kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah, termasuk lemah harta, jadi minta-minta. Hadis Nabi salah satunya begitu mengatakan, jangan tinggalkan anak keturunanmu minta. Makanya asuransi muncul. Wah, ini masuk lagi bab asuransi, ya kan? Nanti pula saya dibilang orang asuransi. Oke, saya tidak sebut nama produknya. Kalaupun kesebut mohon maaf. Ya kan? Itu ada satu produk. Kalau kita ikut, misalnya bayarnya 2,5 juta, 2,1 setiap bulan. Kalau kita meninggal dalam rentang waktu 20 tahun, Pak, selama 20 tahun, tapi bayarnya cuma 10 tahun saja. 10 tahun pertama bayar, tapi rentang itunya manfaatnya sampai 20 tahun. Nah, itu langsung dapat, kalau yang 2,5 juta sebulan itu langsung dapat 1,5 M. 1,5 M. Ada yang langsung dapat 30 M. Baru ikut 2 bulan 2 tahun ya, wafat. Tapi jangan omongin itu memang yang jadi perdebatan di situ, memang baru ikut sebentar langsung dapat banyak. Ya kan? Itu nanti kita masuk bab pertanyaannya, dari mana uang yang itu diberikan oleh asuransinya. Kalau Bapak mau tanya itu, coba dicek sebenarnya bisnis asuransi itu bisnis yang menguntungkan dari pihak asuransi. Sebenarnya mereka untung, karena mereka punya perhitungan bahwa berapa banyak yang klaim, berapa banyak yang wafat. Dan uang itu pun juga sebenarnya kan diputar lagi ya Pak ya. Diputar lagi, dibisniskan lagi. Subhanallah. Kalau seandainya uang yang dibisniskan itu dibisniskan ke yang haram, maka lahirlah asuransi syariah. Salah satu fungsinya mencegah uang nasabah yang ikut asuransi dibisniskan dan diputar pada bidang yang haram. Salah satu fungsinya. Ya. Akadnya apa? Ada 2 memang kalau asuransi itu. Ada akad tabarruk, akad sosial, hibah, akad hibah ya sudah saya kasih. Ada akad bisnis, ada kembalian di akhir tahun, kalau biasanya setahun. Ya. Ala kulli hal. Kenapa kita bicara itu tadi? Karena ayat tadi. Ad-darar yadfa ayat yang An-Nisa ayat 9 sampai 10. Jangan tinggalkan anak keluargamu meminta-minta setelah kamu meninggal. Bahwa apa? Berapa banyak, kalau coba saya belum bikin penelitian, belum, dan saya belum baca juga orang yang nulis. Berapa banyak keluarga yang tiba-tiba ekonomi mereka langsung drop ketika ketika suami atau ayah itu meninggal dalam usia muda. Ini memang betul-betul patut kita diskusikan, kita pertimbangkan juga. Ya. Kenapa? Iya, meninggal muda. Lagi sukses-suksesnya. Tiba-tiba cup. Anak-anaknya berhenti jual aset ya. Termasuk kalau sakit itu juga. Sakit itu termasuk biaya sakit sekarang kira-kira kalau 3 hari nginep di rumah sakit itu sudah habis berapa juta, Pak? Oh, ada BPJS, alhamdulillah. Iya. Oh iya. Mudah-mudahan itu kepake ya, bisa ya. Iya. Tapi ada plafonnya, ada batasannya. Baik, Bapak-bapak, ini masih panjang. Nah, ini masih panjang. Kita pindah ke
Kaidah turunan yang kedua. Apa tadi kaidah turunan yang pertama? Bahaya itu harus dihilangkan semaksimal mungkin, seawal mungkin, sedini mungkin. Kira-kira begitu. Tapi saya ingat satu cerita, izin. Tadi Ustadz bilang wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Itu Abu Bakar pernah menginfakkan hartanya semuanya, betul ya? Kenapa Pak? Betul ya? Ya sebelum wafat, hidup, masih hidup malah. Kan wasiat itu biasanya masih hidup ditulis, bisa juga dipraktekkan setelah dia wafat. Selain warisan ada wasiat. Ya, yang didahulukan mana dulu? Warisan dulu apa wasiat? Wasiat. Tapi dilihat wasiatnya ada aturannya tadi yang 1/3. Nah, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, subhanallah, itu mewasiatkan seluruh hartanya. Kok bisa, Pak? Bagaimana ini relevansinya dengan perintah 1/3 tadi? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jawab pertama yang gampang dulu jawabnya. Pertama, kasus Abu Bakar itu kasus yang tidak bisa dijadikan standar umum. Itu kalau istilahnya apa? Istilahnya ya bahasanya kasus special case. Kasus yang spesial. Cuma Abu Bakar kita dengar, nggak ada yang lain ya? Betul ya? Selama ini kita dengar cuma Abu Bakar ya? Betul, cuma Abu Bakar. Jadi artinya hukum itu tidak bisa berubah hukumnya hanya gara-gara satu kasus, gitu loh. Yang kedua yang bisa kita jawab, ini agak penalaran sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar sebenarnya tidak mentafsirkan ayat itu, dia beda beliau. Memang betul habis hartanya, tetapi beliau tidak bertentangan dengan ayat An-Nisa ayat 9 tadi. Abu Bakar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena Abu Bakar ternyata dalam riwayat sejarah mewariskan, mendidik, memberikan skill kepada anak-anaknya sebelum dia wafat. Catatan mengatakan sejarah, istri Abu Bakar itu bidan. Punya keahlian apa? Membantu orang melahirkan. Di masa itu profesi itu bagus dan akan dapat upah. Artinya kalau Abu Bakar meninggal, istrinya masih bisa melanjutkan kehidupan. Kita tanya bagi yang pasangan muda, pernah nggak nanya sama istri, kalau ayah meninggal hari ini, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan ekonomi keluarga. Jangan diskusi terus, minggu depan kita jalan-jalan kemana. Sekali-sekali bikin diskusinya, kalau ayah meninggal besok, ibu mau makan apa? Itu menarik. Terutama kalau pas lagi tanggal tua disuruh jalan-jalan. Belokin dengan cerita itu. Dahsyat ya siasat ini ya. Karena saya praktekkan. Iya kan? Jadi begitu. Kadang-kadang kita harus berpikir serius juga. Anak-anak kita nanti gimana ya? Kalau seandainya saya tiba-tiba meninggal. Saya sempat galau soal itu, Pak. Galau saya. Ya, betul, serius saya. Istri pun ketika saya tanya itu nggak sanggup dia berkata-kata. Yang ada nangis. Nah, jadi panjang lagi urusan. Kalau sudah nangis kan dapur nggak kesentuh pula kan? Ya, kita paling nggak tahan lihat orang menangis, apalagi istri kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita selesaikan itu. Jadi kita mau pindah kepada kaidah turunan yang kedua. Ad-darar yuzal. Nah, kaidah turunan kedua sekarang. Ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Itu kira-kira kalimat maknanya. Ad-darar yuzal. Kalau ada bahaya, nggak ada cerita. Hilangkan, hilangkan, hilangkan. Nah, ini bagaimana penjelasannya ini? Nah, ini penjelasannya begini. Kalau yang tadi itu ad-darar yudfa'u biqadril imkan, harus dihilangkan sebisa mungkin. Itu kira-kira kurang lebih kalau bahaya itu belum muncul.
Prosesnya adalah belum muncul. Jadi mau muncul nih, hindari sebisa mungkin, sekuat mungkin. Tapi kaidah yang turunan kedua ini beda ceritanya. Sudah terjadi, betul ya? Sudah terjadi peristiwa yang mana peristiwa kejadian itu mendatangkan bahaya. Maka ketika itu terjadi, hilangkan konsepnya, hilangkan. Contoh, kita kasih contoh. Contohnya adalah ar-raddu bil aib. Ar-raddu bil aib. Kalau kita beli barang, kan waktu di toko nggak ada cacatnya, nggak kelihatan. Sudah pulang ke rumah, baru nampak. Maka dalam hukum Islam, semua bentuk-bentuk kecacatan barang, aib-aib barang, khiyar. Kembalikan. Makanya yang kita sebut dengan khiyar, masa option, masa diizinkan untuk dibalikan. Nah, khiyar itu ada macam-macam. Ada yang paling tinggi itu namanya khiyarul aib. Khiyarul aib itu kalau beli barang asal kelihatan cacatnya dan bisa dibuktikan betul bahwa cacat itu bukan karena pembeli, tapi memang dari sononya, kembalikan tuh barang. Mau berapa lama juga nggak ada masalah, Pak. Karena ada hari ini orang, bapak-bapak jangan salah, hari ini ada orang yang beli barang online, saking banyaknya suka beli jajan online, itu barang dalam dus-dus itu belum dibuka. Pernah lihat orang begitu? Iya Ustaz ya. Pokoknya apalagi kalau lagi flash apa istilahnya itu? Flash sale. Ya. Ustaz tahu aja. Jangan Ustaz pelakunya ya kan. Beli, numpuk. Tak pernah dibuka karena memang benda-benda yang dibeli itu benda-benda kecil memang rata-rata biasanya begitu. Ya, puluhan ribu saja ya, bukan yang besar. Kalau besar pasti dia langsung buka. Numpuk. Nah, ketika sekian lama baru dia buka. Kalau itu ada cacat, bagaimana? Nah, ini yang saya bilang paling tinggi dalam fikih Islam, khiyarul aib. Selagi ada cacat, balik. Tapi itu kan tidak populer kalau kita pakai, Pak ya. Yang rugi siapa sekarang kalau pakai khiyarul aib? Penjual. Maka ada yang namanya khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Mengembalikan barang hanya dibolehkan di tempat itu saja. Makanya ada kwitansi ditulis kecil ya. Barang yang sudah dibeli atau barang yang sudah keluar dari toko maka tidak boleh dikembalikan. Itu berarti dia sedang mempraktekkan khiyarul majlis. Itu. Ada lagi namanya. Apa lagi khiyar, apa itu istilahnya? Yang dia kasih batas waktu 3 hari, Pak. 3 hari. Khiyarul apa saya nggak tahu lah. Ada lagi yang modern sekarang, lebih modern, nggak tercapture, nggak tertulis di kitab-kitab fikih lama. Namanya kita namain sendirilah. Yaitu kalau beli handphone. Tahu kan hari ini kalau beli handphone di Jambu 2? Sekali sobek itu plastiknya, beli, betul nggak? Belum ada, nggak ada dalam fikih-fikih klasik, nggak ada itu, Pak. Silakan bongkar buku-buku klasik, nggak bakalan dapat. Yang ada cuma di Jambu 2. Ya, semua maksudnya. Gitu. Jadi padahal plastik, enggak salah. Kalau kita bilang ini cuma plastik, jangan salah. Ternyata dalam jual beli handphone ada jenis-jenis plastik yang memang dia punya segel tertentu, iya kan? Iya ada segel-segel tertentu, Pak. Ya, set bayar. Gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita banyak contoh-contohnya. Kita pindah kepada kaidah ketiga, turunan kaidah ketiga. Kenapa dia nggak mau nih? Oke. Ini HP kecil amat. Oke. Bapak yang dirahmati Allah, kaidah turunan ketiga. Ad-darar la yuzalu bimithlihi. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisalnya. Bisa dipahami?
bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang semisalnya. Contoh, selalu contoh. Orang lapar nggak boleh ngambil makanannya orang lapar. Betul ya? Sendal hilang di situ nanti. Jangan ambil sendal orang lain. Kalau itu yang dipraktekkan, yang apes adalah yang pulang belakangan. Dia apes dah. Ya kan, kenapa pulang belakangan gitu. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang yang pulang cepat-cepat, jangan langsung dibilang, oh itu orang gak ada zikirnya apa sama sekali. Bukan, dia sedang mempraktekkan ini. Jangan sampai dia kena yang belakang. Ya. Yang ngambil juga dia nggak salah. Ketika ditanya, kenapa Anda ambil lagi? Padahal itu lebih bagus. Dia bilang dia pakai kaedah juga. Kata Nabi, tinggalkan yang buruk-buruk, ambillah yang baik-baik. Repot lagi nih. Ya. Bunyi rupanya. Itu tanda selesai. Oh belum? Oh tanya jawab. Monggo silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apakah berlaku misalkan seperti muslimah di India Ustaz, yang misalkan mereka harus tidak boleh pakai kerudung di tempat umum, misalnya di sekolah atau di masjid. Itu bagaimana misalkan mereka mau nggak mau harus buat itu, apakah berlaku dengan kaidah itu? Oh iya. Lalu yang kedua Ustaz, ada di surat An-Nur ayat 23 yang kurang lebih mengatakan jika tentang orang menikah Ustaz, jika misalnya mereka tidak punya, Allah akan mencukupkan. Nah itu bagaimana misalkan kasusnya orang zaman sekarang malah justru banyak perceraian dari ekonomi Ustaz. Jadi baik. ekonomi malah justru sumber keributan itu bagaimana? Baik, saya nangkap. Alhamdulillah. Ini pertanyaan disiapin bener ini. Sampai 2 dan tet gitu ya. Masih bujang. Masih bujang. Oh iya, kita doakan agar beliau segera mendapatkan jodohnya. Tapi beliau menikah dalam keadaan yang sangat siap. Amin. Itu termasuk pertanyaan yang kedua nanti. Nah, pertama, itu tidak masuk kaidah ini. Itu lebih cocok kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat itu membuat boleh hal-hal yang dilarang. Itu lebih cocok kaidah itu. Muslimah India khususnya, hari ini mereka dalam kondisi darurat. Sama seperti waktu peristiwa 11 apa itu istilahnya yang gedung 9/11 itulah. 11 ya. Tanggal kenapa disebut 9/11? 11 September tahun 2001. Oh iya. Memang pas saya mau ke Mesir itu. Ya, bulan 11 ya? Nah, itu tahun 2000 bulan 9 saya di Mesir, sudah mau ke Mesir itu. Ya, masih ingat 2001 saya ke Mesir. Ya, sudah berapa tahun saya berarti ini. Tapi kok masih merasa kayak dulu baru pulang juga. Ya, waktu itu begitu cepat berlalu. Jadi, jawaban pertama sudah ya. Darurat tubihul mahzurat. Oke, ini jawaban kedua yang panjang ini. Itu pendek aja. Nah, langsung berubah gaya duduknya. Jadi begini, kita itu laki-laki sering kita itu dapat hadis kalau mau menikah, tunkahul mar'ali arba, wanita itu dinikahi karena 4, betul ya? Yang pertama apa ya, dari sana, dari ujung urutan ini penting, hadis itu urutannya penting, nggak sembarangan. Yang pertama, oh salah, urutan teksnya, bukan agama malah paling belakang. Urutan teks bunyinya 5 liha. Salah pula saya. Jamalia yang paling pertama apa Chan? Yang kedua hartanya 5 liha. Yang ketiga nasabiha. Yang keempat lidiniha, untuk agamanya. Enggak, teksnya begitu. Saya tidak balik-balik. Kalau kita dengar hadis itu harus runut.
Karena Nabi itu jawami'ul kalim. Nabi itu punya satu mukjizat. Apa mukjizat Nabi? Jawami'ul kalim. Pendek tapi luas. Nah, oleh para ulama yang dimaksud pendek tapi luas, salah satunya pendek pendek kalimatnya, substansinya luas. Termasuk juga kata ulama, urutannya diperhatikan. Urutannya diperhatikan karena kalau Nabi itu tidak bikin urut, boleh jadi dimain-mainin. Terserah beliau kan? Tapi beliau pilih itu. Pertama, kenapa li jamaliha? Bapak-bapak, kenapa li jamaliha didahulukan? Bukankah orang kalau mau menikah dalam bab kitabun nikah, dalam bab fikih kitabun nikah, ada yang namanya proses melihat. Kalau seandainya tidak diperhatikan jamaliha, kenapa sebelum menikah malah itu yang didahulukan? Melihat. Nazar. Betul nggak? Betapa ini kuat betul ikatannya ini, hubungannya. Jadi tidak main-main. Yang kedua, limaliha. Harta. Kenapa? Laki-lakinya matre. Khadijah itu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kaya raya. Dan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, hartanya dipakai untuk dakwah. Subhanallah. Ya. Yang ketiga apa? Nasabiha. Sekufu. Makanya dalam bab nikah juga ada istilahnya sekufu, sesama apa? Sekufu itu apa ya? Setara. Setara apa, Pak? Hah? Dari segi apa setaranya? Status sosial. Hah? Kasta. India pula itu nanti. Ya, Brahmana. Ya. Bapak, kita itu jarang ngomongin sering kalau ditanya sekufu itu yang begini-begini yang disampaikan. Tapi jarang juga bicara misalkan ini intelektualitas. Bahaya nggak kalau kita ngobrol, kita punya istri nggak nyambung? Bahaya. Tulalit. Nanti dia cemburu terus kerjanya. Karena misalnya suaminya ternyata harus banyak berurusan dengan orang lain, jangan cewek, orang lain. Orang lain. Apalagi kalau ustaz ditanya WA masuk, rupanya orang yang mau nanya. Nah, disitulah memang juga dibatasi seorang ustaz yang ditanya oleh wanita lain dalam kasus pertanyaan, dia harus batasi diri juga. Kalau pertanyaan itu sudah muncul di atas jam berapa? Jam 10, sebaiknya jangan dijawab. Karena boleh jadi khawatir setan masuk. Betul. Pertama dia jawab serius. Terjadi diskusi bolak-balik. Jam 1 baru selesai. Bahaya enggak? Bahaya. Islam itu lengkap. Gitu ya. Baik, Bapak-bapak yang dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau seandainya yang 3 pertama itu tidak penting, kenapa harus disebut? Memang hadis itu betul, di ujungnya dikatakan utamakan agamanya. Betul, itu yang dikejar. Tetapi yang 3 ini bukan berarti dinafikan. Tidak, tetap diperhatikan, diupayakan dengan mempertimbangkan faktor agama menjadi standar yang utama. Tapi ini diupayakan. Salah satunya ekonomi, harta itu. Dengan kasus tadi dijawab sendiri, banyak orang hari ini orang cerai rata-rata karena persoalan ekonomi. Nah, jangankan hari ini, dulu di zaman Rasulullah SAW ada satu hadis, seorang wanita, saya lupa namanya, dia tiba-tiba dicerai oleh suaminya. Bukan tiba-tiba, dicerai lah begitu ceritanya. Lalu kemudian ada 2 lamaran masuk lagi. Dia datang kepada Rasulullah SAW minta konsultasi. Rasulullah SAW bilang, dua-duanya kau tolak. Loh, kenapa wahai Rasul? Yang pertama, duitnya gak banyak. Yang kedua, tongkatnya gak pernah dilepas dari tangannya. Artinya yang pertama kere, yang kedua kasar. Gak usah yang kasar kita bahas, yang pertama. Kenapa Nabi bilang begitu sahabatnya sendiri? Karena boleh jadi Rasulullah SAW melihat wanita ini, wanita yang besar pembiayaannya.
Ciri-ciri wanita besar pembiayanya apa? Bukan gemuk, Pak. Bukan. Wanita yang besar pembiayanya contohnya misalnya ini ke saya, kalau salah mohon dimaafkan. Cantik. Betul apa tidak? Dia cantik, perawatannya udah habis berapa juta yang biayai dulu ayahnya. Ayahnya orang kaya. Terus tiba-tiba Anda lamar dia dengan alasan mari makan sepiring berdua. Pret. Makanya jangan salah. Saya pernah baca waktu kuliah dulu, kita tuh diajarin bab tentang nikah yang di situ dikhususkan tentang kalau Anda menikahi seorang anak gadis, yang anak gadis itu dari kecil sampai dia dewasa, dia dilayani dengan pelayan, bajunya dicuciin, ya, disetrikain, dimasakin. Anak orang kaya nggak ini? Dihidangin, pokoknya semua sudah jahis itu sudah ready, siap, tinggal makan, tinggal pakai. Gak pernah cuci piring. Kalau Anda nikahi dia seperti dengan keadaan begitu, maka salah satu hal yang harus Anda siapkan juga hal yang sama kurang lebih ketika Anda nikahi dia. Siapkan pelayan bagi dia. Itu makanya kenapa saya tidak mau nikah sama orang Mesir. Karena memang gak ada yang suka sama saya. Bukan. Wanita Mesir itu porsi makannya beda. Saya perhatikan, ya. Waktu belum menikah masih langsing, Pak. Berisi. Kita itu kalau di Mesir suka kasih candaan begini. Orang gadis Mesir itu kalau jalan 3 yang cantik 6. Plus bayangannya. Saking ingin menceritakan cantiknya. Tapi kita tahu diri. Coba kamu nikahi anak gadis Mesir. Kamu harus siapkan peternakan ayam. Karena mereka tidak biasa makan ikan. Apalagi dibeliin lele. Syukur kalau masih lele ada isinya. Disuruh makan ikan asin. Yang kurus kering, yang penting ada rasanya. Dia nggak mau. Wanita Mesir itu gadis, dia bisa makan 1 ayam sendirian. Kalau kita 1 ayam 1 masjid makan. Karena apa? Dibikin sop. Suwir, banyakin kuah. Iya kan? Gitu. Iya, memang itu sesuai dengan hadis karena Nabi pernah bilang kalau kamu masak sesuatu 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, daripada enggak sesuai hadis banyakin kuah. Iya kan? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Mas siapa? Rifki. Persiapkan juga di bidang ekonomi. Ya kan? Kalau nanti pun menikah, enggak usah perayaan yang mahal-mahal. Menikahlah secepat mungkin selagi masih Covid. Karena Covid sedikit undangan, ya. Nah, gitu. Harus cerdas ini. Baik, saya kira cukup dengan Mas Rifki. Ada pertanyaan lagi, monggo. Kalau tidak kita tutup karena kita sudah senang ya dapat ilmu. Oh, masih ada lagi. Silakan. Ya. Kenapa? Skandal. Oh, sandal yang tadi. Ah, silakan. Bapak pernah kehilangan sandal? Sudah disembunyikan. Ah, terus? Bener nggak ada? Nah, salahnya Bapak kenapa beli yang bagus? Oh iya, alhamdulillah. Sudah nggak ada. Sendal butut.
Heeh. Pagi-pagi jam 12 panas. Heeh. Saya bawa. Heeh. Sandal. Iya, terus? Ya, sandal. Oke, ternyata yang butut itu juga masih ada yang punya. Oh, nggak ada, ya udah. Jadi pertanyaannya apa? Oh, sah nggak saya bawa? Oh. Oh iya. Iya, iya. Nah, itu menarik itu. Itu nanti karena materi kita belum selesai hari ini. Ada satu lagi kaidah turunan. Nah, saya bacakan lah ya. Sambil saya ingat-ingat. Bahaya itu, oh gini bahasanya. Jika bertemu dua bahaya, pakai bahasa Indonesia aja, karena kalau bahasa Arabnya saya harus lihat lagi. Jika bertemu dua bahaya, maka pilih yang paling ringan bahayanya. Betul? Kasus bapak ini, kalau tidak ngambil sendal itu, maka kaki akan lecet, betul nggak? Panas. Memang bahaya mengambil masih punya orang juga, tapi kan yang real bahayanya yang ada sekarang, yang bapak mau lecet pulang itu, udah pakai aja. Gitu. Kalau bapak masih gelisah karena bapak ini orang yang masya Allah, beli sendal lagi selain untuk bapak. Setelah itu kembalikan yang butut itu lagi ke sana. Selesai urusan. Wallahu alam bisawab. Kira-kira begitu. Nah, untung baru sendal ya. Coba kalau yang perkara yang lebih besar lagi, lebih repot itu, ya kan? Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya kira, ibu-ibu ada yang mau nanya, ibu-ibu, supaya kita adil, barangkali nggak ada. Ya saya nanyanya barangkali nggak ada, ya udah jelas nggak ada, ya kan? Oke. Saya atau kita tutup kajian kita, silakan diskusi lagi lebih panjang. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi panjang umur, sehat walafiat. Kita nanti bulan depan pindah lagi ke kaidah yang lain. Kaidah ini saya anggap selesai, karena kalau kita sambung pun nanti berputar-putar di situ lagi. Dan saya suka kepada materi yang baru, jadi baca lagi. Mari kita tutup dengan istighfar dulu banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang tersinggung, tidak ada maksud apa-apa. Itu murni kesalahan saya dan mohon dimaafkan. Yang ketiga, kita tutup dengan zikir penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.